filmnya dulu ya Bu. Pemeriksaan ibu hamil di tenaga kesehatan. Bagaimana Bu? Sudah ingat sekarang? Sudah. Jadi memeriksakan kehamilan itu minimal berapa kali Bu? 4. Oke. 1 kali di trimester Pertama. 1 kali di trimester Kedua. 2 kali di trimester Ketiga. Oke, sudah ingat ya? Sudah. Nah, selanjutnya setelah kita ingat materi sebelumnya, kita akan membahas layanan apa saja yang diterima ibu hamil ketika datang ke puskesmas, ke bidan atau ke posyandu atau ke layanan kesehatan. Nah, selanjutnya lagi yaitu memeriksa kehamilan itu sebaiknya setiap bulan. Kenapa? Jika ibu memiliki resiko kehamilan 4 terlalu dan 3 terlambat, maka itu wajib banget setiap bulan diperiksakan kehamilannya ke tempat kesehatan atau ke fasilitas kesehatan. Apa aja 4 terlalu dan 3 terlambat? Nah, kita bisa baca di sini. Nah, resiko tinggi ibu hamil dan melahirkan 4 terlalu dan 3 terlambat. 4 terlalu, yang 1 terlalu muda, usia ibu hamil kurang dari 20 tahun. Nah, jadi ibu-ibu ketika melahirkan terlalu muda itu bisa membahayakan ibu hamil dan bayinya. Jadi diusahakan hamil itu di atas 20 tahun. Selanjutnya yang kedua terlalu tua. Nah, pinter. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Nah, itu ya terlalu tua. Terlalu tua berarti di atas usia berapa tadi? 35 tahun. Wah, udah pada pinter nih ibu-ibu. Selanjutnya, terlalu dekat jarak kehamilan. Karena jarak kehamilan itu harus lebih dari 2 tahun. Satu dengan berikutnya kurang dari 2 tahun. Itu tidak boleh. Beresiko kepada ibu bayi dan bayinya. Selanjutnya 4T itu adalah terlalu banyak anak. Kalau terlalu banyak anak itu tidak bagus juga untuk kesehatan ibu bayi ya. Oke, jadi sudah tahu yang 4T apa aja? Yang pertama Bu, Terlalu muda. yang kedua Terlalu tua. Nah, tadi yang terlalu muda berarti kurang dari 20 tahun. Kalau terlalu tua lebih dari 35 tahun. Yang ketiga apa Bu? Terlalu dekat jarak kehamilan. Yang keempat. Terlalu banyak anak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan Bu 3 terlambat. 3 terlambat ini apa aja sih? Nah, 3 terlambat ini adalah 1 terlambat mengetahui adanya masalah. Makanya kenapa kehamilan itu harus diperiksakan setiap bulan atau minimal 4 kali agar kita tahu ketika kehamilan kita bermasalah. Yang kedua, terlambat apa? Terlambat tiba di fasilitas kesehatan. Makanya ketika kita periksa ke bidan suka dikasih stiker kalau rumah ini adalah rumah yang ada ibu hamilnya, biar warga sekitar turut membantu. Nah, yang ketiga adalah terlambat ditolong tenaga kesehatan. Kita akan membahas langkah 4E sampai I ya ibu-ibu. Apa ibu langkah selanjutnya yang akan kita bahas? Layanan kesehatan ibu hamil. Nah, jika ibu hamil nanti datang ke puskesmas atau ke bidan ataupun ke posyandu, maka ibu hamil akan mendapatkan 10 layanan pemeriksaan kehamilan. Coba dimulai dari Ibu Safitri. Coba nomor pertama, nomor 1 apa? Pengukuran tinggi dan berat badan. Nah, baik, benar sekali. Yang pertama itu adalah yang akan didapatkan pengukuran tinggi dan berat badan. Pengukuran atau
penimbangan berat badan pada setiap kali kunjungan itu untuk apa sih? Untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan janin. Misal, kalau misalkan dari 1 bulan ke bulan berikutnya tidak bertambah bobot badan ibu atau berat badan ibu, maka itu harus dicurigai ya. Seperti itu karena penambahan berat badannya kurang dari 9 kg selama kehamilan atau kurang dari 1 kg setiap bulannya menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan janin. Paham, Bu? Paham. Nah, itu gunanya penimbangan berat badan. Nah, untuk pengukuran tinggi badan dilakukan untuk menapis adanya faktor risiko pada ibu hamil. Tinggi badan ibu hamil kurang dari 145 cm meningkatkan resiko untuk terjadinya CPD. Nanti dijelaskan oleh ibu bidan ya. Nah, jadi tinggi ibu hamil itu diharapkan di atas 145 cm. Oke, nomor 2, Ibu Rima coba dibaca. Tekanan darah tensi. Nah, ketika kita atau ibu hamil datang ke bidan atau ke tenaga kesehatan akan diperiksa tekanan darahnya di tangan ya ibu-ibu. Nah, untuk apa? Pengukuran tekanan darah pada setiap kali kunjungan dilakukan untuk mendeteksi hipertensi. Hipertensi itu naik tensinya ya, di atas 140/90 ya. Itu biasanya kalau hipertensi itu darah tinggi ya Bu ya, dikenalnya di masyarakat. Nah, jadi kalau misalkan ibu hamil hipertensi itu tidak baik untuk kesehatan seperti itu. Coba Ibu Neneng nomor 3. Lingkar lengan atas. Nah, selanjutnya yaitu mengukur lingkar lengan atas. Apa sih di sini nih ibu-ibu ya? Mengukur lingkar lengan atas. Untuk apa? Dilakukan untuk screening ibu hamil beresiko KEK. KEK itu apa? Kurang energi kronis. Nah, minimal 23,5 harus ini lingkar lengan atas harus di atas 23,5 cm. Paham Bu Ibu? Paham. Udah berapa? Kita bahas. Nah, selanjutnya nomor 4, baca lagi coba Ibu. Ibu Neneng silakan. Tinggi rahim. Nah, untuk apa kita bidan itu mengukur tinggi rahim, yaitu untuk mengukur pertumbuhan janin. Ini biasanya dilakukan pada minggu 24 atau usia kehamilan sudah memasuki 24 minggu. Seperti itu. Kalau nanti setelah misalkan 24 minggu, nanti 28 minggu diukur lagi, itu harus ada penambahan seperti itu. Semangat, tepuk semangat gimana kemarin? Tepuk semangat. Semangat. Udah semangat? Udah. Oke, harus tetap semangat ya. Barusan kita bahas sampai apa, Bu? Sampai nomor 4. Nomor 4. Selanjutnya nomor 5, siapa sok dibaca? Bu Rima? Penentuan letak janin. Oke, nomor 5 apa Bu? Coba Bu Rima dibacakan. Penentuan letak janin. Nah, iya, ibu hamil ketika datang ke tenaga kesehatan akan diukur dilihat letak janinnya. Apakah sudah, misalkan kalau di trimester terakhir itu kepala harus sudah ada di bawah seperti itu. Oke, selanjutnya Imunisasi tetanus toksoid. Nah, kenapa ibu hamil harus imunisasi? Karena agar nanti bayi yang dilahirkan tidak terkena tetanus. Seperti itu. Selanjutnya Ibu Neneng lagi coba dibaca. pemberian tablet tambah darah. Nah, ibu hamil itu harus minum tablet penambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan atau sesuai resep dokter. Selanjutnya Ibu Rima. Tes laboratorium. Oke, nanti ketika ke tenaga kesehatan pasti disuruh untuk tes laboratorium. Pemeriksaan laboratorium itu dilakukan pada ibu hamil
mengetahui golongan darah, hemoglobin darah, dan pemeriksaan spesifik daerah endemis atau epidemi malaria, HIV, dan lain-lain. Sementara pemeriksaan laboratorium khusus adalah pemeriksaan laboratorium lain yang dilakukan atas indikasi pada ibu hamil yang melakukan kunjungan antenatal seperti itu. Selanjutnya, Penjelasan bidan. nah nanti akan bidan menjelaskan kepada ibu hamil ya, keadaan bayinya sehat atau tidak, ibu hamilnya sehat atau tidak, seperti itu. Nah, jika penjelasan ibu bidannya atau tenaga kesehatannya menjelaskan ada sesuatu misal ada penyakit, maka akan dilakukan pengobatan bila diperlukan. Nah, jadi ketika ibu hamil datang ke tenaga kesehatan ada berapa layanan? 10. Ada 10. Nah, jangan lupa juga nanti ketika akan persalinan harus direncanakan. Direncanakannya harus di fasilitas kesehatan. Bisa di klinik Bu Bidan, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, seperti itu. Selanjutnya apa? Tanyakan tanggal perkiraan persalinan agar ibu hamil siap siaga. Selanjutnya siapkan donor darah, dan yang terakhir adalah ikuti kelas ibu hamil. Oke, ibu-ibu paham? Paham. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya akan dibacakan atau disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.